Bentar-bentar, kok bisa David Gadgetin bilang kalau ini adalah si bos? Dari mana? Apa karena dia adalah seri ke-11 dari Redmi Note series? Ya nggak tanggung-tanggung ngeluarin langsung serentak dari Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro 5G. Terus disebut bos? Kurasa hanya ada satu The Boss di YouTube. Yap, dia, Mr. Who's the Boss. Sengaja emang gua mention Doi karena saya sangat terinspirasi dengan caranya dia ngebahas teknologi. Saya berharap suatu saat bakalan bisa lebih baik darinya. Hoi, Mr. Host, the boss, respect. Bang, jadi ngegame gak sih? Judul aja gaming, kontennya nggak masuk gaming sama sekali. Kelamaan. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Redmi Note 11. Gua di sini mau main Genshin Impact dan PUBG. 2 game saja, jelas. Kalian wajib nonton sampai akhir biar tahu bagaimana kinerja si HP kali ini. Yang mau nebak skor Antutu dari sekarang, silakan. Kira-kira saja berapa ke berapa. Oke, gua akan kasih tahu hasilnya nanti. Nah, kita ngobrol dulu dari model dan desainnya si Redmi Note 11 ini. Kalau teman-teman ingat, dia kayak mirip dengan yang ada di seri sebelumnya, yakni si Redmi Note 10. Bedanya, aksen di kameranya kini sekarang full gelap, nggak lagi diberi silver seperti sebelumnya, dengan masih menggunakan dual tone kamera. Jadi nimbul gitu. Dalamannya, kamera Redmi Note 11 ini sekarang dikasih kamera utama sebesar 50 megapiksel dengan kemampuan perekaman video di 1080p pada 30 fps. Selain kamera utama ini, Redmi Note 11 hadir dengan 8 megapiksel kamera ultrawide dengan POV 118 derajat, 2 kamera megapiksel di kamera makro dan 2 megapiksel di kamera bokeh. 4 kamera ini dibalut dengan bodi yang lumayan, meski ia tetap masih menggunakan material plastik. Secara bentuk dan desain, dia agak kotak tapi sudutnya masih tetap ada lengkungan. Jadi asik. Untuk port dan jack, ia diberikan USB tipe C, dual speaker yang sudah tersertifikasi high-res audio, dan masih dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm. Rasanya saya pribadi juga nggak siap kalau HP 2,5 jutaan sudah nggak pakai port jack audio 3,5 mm lagi. Jadi apa nanti? Dan yang pasti, Redmi Note 11 masih menggunakan side fingerprint dan dot display kamera dengan resolusi kamera 13 megapiksel yang punya kemampuan maksimal perekaman video pada 1080p di 30 fps. Menggunakan layar dot display AMOLED Full HD Plus 6,43 inch dengan refresh rate 90Hz dengan sampling touch hingga 180Hz. Dari ketiga warna yang tersedia, yakni Star Blue, Twilight Blue, dan Graphite alias si hitam ini, saya paling suka ini karena lebih simple dan elegan tentunya. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau Twilight Blue bakal jadi barang yang paling laris ke depan. Kita tunggu saja. Soal CPU, Redmi Note 11 disematkan dengan Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan CPU 8 inti hingga 2,4 GHz yang dipadukan dengan grafis Qualcomm Adreno 610. Sebagai HP 2,5 jutaan, Redmi Note 11 hadir dengan 2 varian penyimpanan. Pertama 4GB RAM dan 128GB ROM, dan yang kedua dengan varian 6GB RAM dengan 128GB ROM. Nah, menariknya adalah ada satu hal yang baru dari Xiaomi. Setelah seri sebelumnya ini tidak bisa menambah jumlah RAM, kini di seri Redmi Note 11 ini RAM Xiaomi bisa ditambah oleh sistem dengan tambahan hingga 2GB. Jadi logikanya yang 4GB jadi 6GB dan yang 6GB total jadi 8GB. Bang, katanya nge-game. Iya, ini loh, nggak sabar amat. Bentar, dikit lagi nih soal sensor. Dia dilengkapi dengan sensor jarak, sensor cahaya ambien, akselerometer, kompas elektronik, giroskop, dan tentu saja IR Blaster yang nggak boleh ketinggalan dari Xiaomi. MIUI-nya sudah 13 dengan Android 11. Nah, ini beneran sekarang saatnya ngegame. Yuk, kita mulai dulu dengan main PUBG. Karena Redmi Note 11 ini dilengkapi dengan game turbo, jadi kita uji dengan 2 skema. Pertama tanpa menggunakan turbo game, dan setelahnya kita akan lakukan pengujian dengan menggunakan turbo game. Beda nggak kira-kira? Menarik. Pertama,
kita main tanpa menggunakan game turbo alias mode normal saja. Jadi di sebelah kiri sini kita nggak bisa menampilkan sistem yang bekerja, tapi kita punya cara agar tetap bisa memantau berapa FPS dan berapa kenaikan suhu ketika kita bermain PUBG Mobile. Di PUBG, grafik yang kita dapatkan hanya maksimal di balance medium saja, dengan frame per secondnya rata-rata di 25 frame per second. Di settingan ini, saya tidak mengalami masalah apapun. Ya, karena sensor giroskopnya juga fleksibel, nyaman, dan tidak delay. Dari awal hingga akhir di pengujian kita yang pertama, permainan selama 25 menit konsumsi baterainya irit, hanya habis 6% dengan kenaikan suhu sebesar 4 derajat Celcius, dari 39,5 derajat Celcius naik ke 43,2 derajat Celcius. Suhu segini jelas terasa panas di area kamera. Barangkali ada yang tanya, memang berapa skor Antutu dan Geeksbench 5-nya? Skor Antutu di mode tanpa booster ini dia ada di angka 243.617 dengan Geekbench skornya 349 di single core dan 1533 untuk multicore. Selebihnya ini masih work. Grafisnya ya seperti yang kalian lihat seperti ini. Asal jaringan oke, gua yakin PUBG tetap lancar dengan grafis yang seperti ini. Lanjut di Genshin Impact dengan tetap mematikan game turbonya. Di sini kita bisa ngeset sampai maksimal sebenarnya, tapi gua nggak tega dengan si HP ini. Maka settingan yang kita pakai adalah kualitas grafik direndah dengan resolusi yang rendah. Grafik rendah, resolusi rendah, efek visual rendah, dan FPS di 30. Hasilnya pas kita buat main cenderung enteng, tidak frame drop. Dan meskipun maksimal FPS yang kita dapat hanya ada di sekitar 28, bahkan kita sempat mencatat FPS terendah bisa sampai di 16, meskipun kadang bisa nyentuh di 38 atau 30 FPS juga. Ya, overall rata-rata di 30 FPS. Kita uji selama 10 menit dengan settingan ini. Suhu naik 4 derajat Celcius dari 40,3 derajat Celcius menjadi 44,6 derajat Celcius dengan konsumsi baterai mencapai 10%. Gua melakukan beberapa kali penyesuaian terhadap gamingnya, misalnya dengan menaikkan grafik ke kualitas yang tinggi dengan FPS 60, dan pilihan ini sepertinya jadi pilihan yang kurang tepat karena meski bisa diubah, tapi percuma kan kalau nggak bisa buat main dengan maksimal. Mending ke pengaturan standar dan tetap bisa bermain dengan baik. Intinya, dalam segala hal kita mesti tahu diri. Tadinya gue sempat mikir kalau game turbo ini nggak bakal ngaruh ke performa dari gamingnya, tapi ternyata ada pengaruhnya. Memang sih, pas kita nyalakan game turbo dan kita tes Antutu Geeksbench-nya, skor yang didapat masih sama, yakni ada di 242.617. Mau dites beberapa kali pun hasilnya sama di 242.617. Nah, pas buat main PUBG, game turbo ini lumayan ngangkat FPS yang didapat. Dari awalnya yang hanya ada di sekitar 26, 28, bahkan 16, kini ya bisa terpantau naik ke 45 frame per second, meskipun ini dengan settingan grafik yang sama. Menarik. Tentu pengalaman ini sangat menyenangkan, bahwa fitur yang ada di sebuah HP itu beneran berfungsi, bukan hanya instrumen biasa. Akan tetapi, ternyata single core Geeksbench 5-nya naik dari 349 menjadi 353, tapi skor multicore-nya turun lumayan dari 1533 menjadi 1421. Bagaimana dengan Genshin Impact? Apakah setelah dinyalakan game turbo dia mengalami peningkatan yang sangat terasa? Mohon maaf teman-teman, sayangnya pas kita mau lanjut untuk main Genshin Impact di mode game turbo, eyalah ternyata gamenya minta kayak gini. Ya udah, jadi kita nggak bisa ngasih gambaran secara umum. Tapi saya pribadi yakin paling tidak untuk capaian FPS-nya bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Ini logika gua. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari Redmi Note 11 ini. Menurut gua, pertama dari ukuran. Dari ukuran it's okay, karena emang kebanyakan HP sekarang rata-rata ada di segini, 6,4 inch dan naik turun lah. Meskipun kalau ada yang lebih kecil dari itu, gua pasti memilih ukuran yang lebih kecil karena lebih nyaman digenggam. Yang kedua, baterai yang 5000 mAh yang didukung dengan pengecasan cepat 33 watt adalah sebuah hal yang seharusnya memang semua HP baterai 5000 mAh harus wajib ada. Dan soal gaming, ya lumayan bisa buat main Genshin Impact dengan lancar di settingan bawaan, itu sudah cukup. Bahkan untuk kameranya sendiri pun juga lumayan bisa diandalkan dengan hasil kamera yang memuaskan, terutama hasil di luar ruangan yang tidak jelas begitu, dynamic range-nya begitu luas, hasilnya tajam dan sangat cerah. Sebuah kombinasi yang apik untuk sebuah hasil kamera 50 megapiksel dari HP berharga 2,5 jutaan. So, akhir kata, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Tori Bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.